Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ya setelah kalian sudah tahu kubus, sudah tahu prisma segitiga, sekarang Bu Ita menerangkan prisma segi empat. Bu Ita langsung aja nak ya. Prisma segi empat adalah bangun ruang yang mempunyai 6 sisi. 6 sisi di mana dua sisinya berbentuk segi empat, dan 4 sisinya ya yang ke atas semua ini, yang ke atas semua berbentuk persegi panjang, itu prisma segi empat. Kalau kemarin prisma segitiga itu kalau misalkan atasnya segitiga, bawahnya segitiga, itu namanya prisma segitiga. Kalau alas dan atasnya segi empat disebut prisma segi empat. Insya Allah untuk cirinya sama dengan kubus untuk cirinya ya. Bedanya gini nak, Bu, kalau ini bangun apa Bu? Kastol ini bangun apa? Kastol ini namanya balok ya. Boleh disebut prisma segi empat, tapi prisma segi empat siku-sikunya ada, siku-sikunya hilang, sisinya siku-siku ini. Kalau dia enggak siku-siku Bu, iya enggak siku-siku seperti ini enggak siku, ini apa namanya? Belah ketupat, ini belah ketupat ya. Kalau dibentuk seperti ini ya, dibentuk seperti ini namanya prisma tegak segi empat ya, prisma segi empat. Tapi kalau ini namanya apa Bu? Balok. Kenapa? Karena semua sisinya berbentuk persegi panjang, sudutnya ini siku-siku. Kalau sudutnya siku-siku disebut balok. Berarti boleh balok disebut prisma tegak segi empat, boleh ya. Ya ini balok, kalau ini balok. Tapi kalau prisma segi empat itu enggak, atas dan bawahnya ini sama tapi bukan bangun persegi panjang ya. Kalau ini misalkan layang-layang, atasnya bawahnya juga layang-layang, tapi 4 sisinya ini yang ke atas persegi panjang ya. Ini apa namanya bangunnya? Prisma segi empat. Tapi kalau sudutnya siku-siku seperti ini siku-siku, ini siku-siku, ini namanya balok ya. Kayak kotak pensil sampean di rumah, kalau kayak almari sampean di rumah itu balok. Tapi kalau alas dan atasnya ndak sama, maksudnya itu ndak persegi panjang ya. Ini ngawur Bu Ita, ngawur ya. Ini panjang, ini nggak sama tapi dia segi empat, ini ndak sama tapi segi empat, berarti ini namanya ya, namanya prisma tegak segi empat, prisma segi empat ya nak ya, prisma segi empat seperti itu nak ya. Untuk cirinya insya Allah sama ya. Kalau sisi alas A B C D, nggak boleh A B pedot D C, salah, A B C D langsung ya. Kalau kepingin sisi atas E F G H ya. Kalau kepingin sisi yang depan A B F E, ingat nak ya, nggak boleh pisah. C D G H, salah, C D H G ya nak. Itu sisinya ada 6, rusuknya juga. Kalau rusuknya yang tidur semua A B, kalau gini A B, C sama D kan dulu C, boleh C D E F G H itu rusuk itu garis, A E B F itu rusuk, C G itu rusuknya ya nak. Yang sana yang tidur A D B C itu ada 12 rusuk ya, ada 12 rusuk. Terus titik sudutnya yang pojok-pojokan A B itu titik sudutnya. Nama prisma ini berarti prisma A B C D E F G H, itu nama prismanya. Sekarang bangun yang kedua, tabung. Tabung adalah bangun ruang yang mempunyai 3 sisi. Di mana sisi itu? Sisi atas dan bawahnya berbentuk lingkaran nak. Ini tabung ya, dia punya 3 sisi. Atas berbentuk lingkaran, bawah berbentuk lingkaran, dan selimutnya ini ya, selimut samping ini kalau diprotoli gitu
jadi persegi panjang ya. Kalau dibrodoli menjadi persegi panjang. Ini tabung punya 3 sisi, atas, bawah, dan selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Selimutnya ini berbentuk persegi panjang ya. Terus punya berapa rusuk dia? Rusuk kan garis, dia hanya punya 1 garis atas, 1 garis bawah. Sampingnya ini dia tidak mempunyai garis. Ini tidak ada garisnya sama sekali ya. Tabung Tupperware ini nggak ada garisnya sama sekali. Berarti dia hanya punya berapa rusuk? 2. 1 garis ini garis, garis ini garis, sama garis ini. Berarti dia hanya punya 2 rusuknya. Dia tidak mempunyai pojok, tidak mempunyai sudut, tidak mempunyai pojokan dia ya. Tidak ada pojokannya sama sekali. Oh, berarti tidak mempunyai titik sudut. Oh, berarti cirinya tabung itu mempunyai 3 sisi, 2 berbentuk lingkaran dan 1 berbentuk persegi panjang. Selimutnya berbentuk persegi panjang. 2 berbentuk sisi alas dan atasnya, itu 2-nya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Kalau tidak percaya ya kamu buat itu kertas seperti ini, lingkaran, terus ini persegi panjang ya, terus lingkaran lagi. Kamu gunting di rumah. Nah, sudah kamu gunting, kamu lipat-lipat, kamu tutup akan menjadi tabung seperti ini. Jadi tabung itu hanya ada 3 sisi, lingkaran sama persegi panjang. Ini selimutnya ya. Hari ini misalnya digunting gitu membentuk tabung. Berarti terus rusuknya hanya ada 2 ya garisnya. Ini bukan, ini aslinya bukan, karena ini nggak ada garisnya lagi, cuma atas sama bawah garisnya ya. Dan yang terakhir tidak mempunyai titik sudut, tidak mempunyai pojokannya ya. Itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti ya ada soal dari Bu Ita nak ya. Ingat anak kelas 6 ya, jaga kesehatan ya, semangat belajar selalu di rumah ya. Kalau nggak jelas ada di buku LKS, nanti bisa dilihat ya. Itu saja dari Bu Ita nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.